Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya dan salam sehat untuk semuanya. Selamat berjumpa di Universitas Negeri Yogyakarta tercinta ini. Anak-anakku sekalian, calon mahasiswa dan bahkan sudah menjadi mahasiswa baru Universitas Negeri Yogyakarta, semoga kalian tetap sehat. Luar biasa, pada saat soft skill Anda merespon dengan baik dengan bidang seni. Ya, ada beberapa pertanyaan yang menarik dari kalian yang kami ringkas menjadi 6. Tapi yang luar biasa adalah responnya banyak sekali. Sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami rinci pertanyaan demi pertanyaan, lalu kami rinci yang ada kemiripan menjadi 6 butir yang ditanyakan oleh teman-teman dalam hal ini di sekitar bidang seni. Nanti kaitannya dengan UKM, unit kegiatan mahasiswa. Dari 6 ini semoga kalian saling mencocokkan yang manakah yang cocok dengan pertanyaan Anda. Bila kurang bisa dijawab, maka kesempatan lain pasti ditemukan pada saat Anda aktif di perkuliahan maupun di ekskul ataupun UKM nanti yang diikuti. Baik, dari 6 pertanyaan yang kami rangkum, yang nomor 1 adalah mengapa sebuah kemauan merupakan salah satu kunci kesuksesan dan apakah diwajibkan mengikuti UKM bidang seni? Baik, pertanyaan ini menarik karena kaitannya dengan bagaimana Anda sebagai mahasiswa di ujungnya nanti sukses, kok dikaitkan dengan UKM bidang seni? Baiklah, saya jawab. Jadi mengapa sebuah kemauan merupakan salah satu kunci kesuksesan? Jawabannya iya. Sebab kesuksesan tanpa kemauan tidak akan jadi. Kecuali kesuksesan yang begitu saja. Bahkan orang yang mengalami kesuksesan kok tiba-tiba jangan-jangan dia cuma sedang bermimpi. Tapi umumnya sukses itu diawali dari kemauan dan bahkan kemauan itu yang lebih keras lagi. Dan pertanyaan berikutnya itu dari yang pertanyaan pertama, apakah diwajibkan mengikuti UKM bidang seni? Tidak, tetapi UKM seni sungguh menarik karena setiap manusia sesungguhnya menginginkan seni, bahkan tak merasa bahwa dirinya telah membangun seni dari lahir. Anda berdandan, Anda sekali-sekali bernyanyi, Anda sekali-sekali melukis, Anda sekali-sekali menari, itu adalah bagian dari seni. Maka indahlah kita sebagai manusia ketika melekat di dalam dirinya. Sehingga kalau ditanyakan apakah wajib mengikuti UKM bidang seni? Tidak. Tapi Anda akan lebih indah apabila mengikuti UKM bidang seni. Begitu anak-anakku semuanya untuk menjawab respon pertanyaan yang pertama. Yang rangkuman dari kami pertanyaan yang kedua adalah, apakah ada UKM bidang seni yang cocok untuk seseorang dengan minat dan bakat di bidang gambar menggambar? Ada, anakku. Ada UKM yang cocok dengan Anda yang berkaitan dengan gambar menggambar. Itu terangkum dalam UKM, unit kegiatan mahasiswa yang bernama Serufo, Seni Rupa dan Fotografi. Jadi Anda akan lebih indah hidup kalian ketika kuliah, ketika mengikuti UKM bidang seni di dalam Serufo. Bagi Anda yang menanyakan gambar menggambar bahkan fotografi, UKM-nya namanya Serufo. Tuh saudara-saudara, anak-anakku semuanya, yang pertanyaan berikutnya, yang pertanyaan ketiga yang berhasil kami rangkum adalah, apakah faktor bakat sangat berpengaruh terhadap prestasi kita pada bidang seni? Pengetahuan umum beranggapan seperti itu, tapi kita bisa menepisnya. Bahkan orang yang tidak seolah-olah tidak berbakat seni bisa tiba-tiba menjadi seniman, bisa tiba-tiba menjadi penyanyi, bisa tiba-tiba menjadi apa? Kata kuncinya sebetulnya menurut saya adalah belajar. Belajar itu kadang-kadang tidak di sekolah. Seperti orang pandai ngeband, bisa main band, siapa ngira bapaknya adalah dosen pertanian, ibunya adalah medis, tapi anaknya menjadi penyanyi hebat, dan siapa yang tidak tahu
duta Ceylon Seven. Dia tidak dari kalangan seni ketika dilahirkan. Orang menilai seolah-olah lahir dari keturunan bapak ibu yang seniman itu akan menghasilkan anak yang seniman. Tidak. Tapi sebaliknya, bagi yang lahir dari keluarga yang bukan seniman, tiba-tiba hebat dalam menyanyi, dalam menggambar, dalam menari dan sebagainya. Itulah mengapa pertanyaan saya mengenai bakat, karena bakat kadang-kadang publik hanya menilai dia berbakat karena bapaknya ini, dia berbakat karena ibunya ini, dan sebagainya. Tetapi kita bisa menepis berbagai contoh. Ya, saya contohkan yang tadi, seorang penyanyi yang hebat, dan kalian pasti tahu Ceylon Seven. Penyanyinya adalah bukan dari seorang penyanyikah, baik bapak maupun ibunya. Kalau suka bisa jadi iya, karena semua manusia suka bernyanyi. Semua manusia suka menggambar sebetulnya, tapi semuanya itu tersembunyi. Nah, itulah makanya dalam mengikuti UKM bidang seni, kita bisa menyuburkan, mula-mula menumbuhkan, kemudian disuburkan di UKM bidang seni itu. Itulah pertanyaan ketiga tentang faktor bakat. Ya, pengaruh. Tapi saya khawatir kalian, wah saya nggak bakat, jadi saya tidak perlu masuk bidang seni. Tidak. Mari kita ikut supaya hidup kita paling tidak berselimutkan seni. Itu dipertegas kalau kita senang di mana? Seni rupakah, seni lukiskah, seni tarikkah, seni musikkah? Silakan, Anda bisa masuk ke UKM bidang seni. Baik, berikutnya anak-anakku sekalian, saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat itu bunyinya begini, anak-anakku. Apakah seseorang yang sebelumnya tidak pernah belajar di bidang seni bisa menjadi mahir dalam bidang seni, terutama musik? Ya, ini jawabannya sebenarnya universal sekali, umum sekali, karena sebetulnya sesuatu keahlian hanya bisa diraih apabila kita serius belajar. Anda ingin tapi tidak belajar, tidak dapat. Anda ingin mendapatkan calon suami Anda, tapi Anda tidak berusaha, nampaknya kemungkinannya kecil. Ada tapi kecil banget. Sama seperti Anda sebagai laki-laki menginginkan punya pacar si dia, Anda tidak pernah menujunya baik dari WA maupun tatap muka dan sebagainya, itu kemungkinannya kecil. Sama halnya seperti Anda ingin menjadi mahir atau ya bisa ahli dan sebagainya dalam bidang seni, terutama musik. Kalau nggak pernah belajar, tidak. Makanya masuk saja dalam apa yang kamu sukai. Di musik itu ada band yang namanya Sigma, itu Anda bisa masuk. Anda apapun ya, gitarkah, ngebaskah, ataukah ngedrumkah, atau nyanyi di musik. Di situ UKM musik yang namanya Sigma Band. Bisa jadi Anda hanya ingin menyanyi, itu Anda bisa masuk di UKM PSM SW, Paduan Suara Mahasiswa Suara Wadana. Bisa jadi nyanyi tapi di Jawa, itu Anda bisa ke Masitra. Nyindenkah, atau Anda senang menabuh gamelangkah, di sana ada. Itulah musik juga berada di Kamasitra, tapi musik Jawa. Itu anak-anakku sekalian, jadi jangan berkecil hati ketika Anda tidak merasa berasal dari musik, dari apa, tapi Anda ingin masuklah, karena Anda, kata kuncinya adalah belajar. Dan menurut saya belajar seperti layaknya belajar apapun, serius, sehingga akan mendapatkan apa yang dipelajari. Baik teman-teman, anak-anakku sekalian yang insya Allah berbahagia, dan saya melanjutkan pada pertanyaan yang berikutnya, yang menurut rangkuman kami adalah pertanyaan yang kelima. Apakah mahasiswa dengan jurusan program studi yang tidak berhubungan dengan seni masih dianjurkan untuk mengikuti UKM bidang seni? Sebetulnya kalau kata dianjurkan seolah-olah kata memaksa tapi halus. Tetapi dalam hal ini saya harus mengatakan tidak menganjurkan, tapi saya hanya mengatakan mari hidup kita biasakan dengan seni. Maka salah satunya jalan di dalam menjadi mahasiswa UNY
Mari kita masuk ke UKM Seni. Biar seni kita terus menghidupi hidup kita. Jadi hidup kita dalam seni, maka sesungguhnya keindahan adalah milik kita. Maka jangan sungkan, jangan ragu, bergabunglah dalam UKM bidang seni, apapun yang kamu suka. Begitu saya kira yang kelima. Jadi menurut, apakah ada keraguan ini mahasiswa dengan jurusan pendidikan perguruan studi yang tidak berhubungan dengan seni masih dianjurkan untuk melakukan bidang seni? Itu tidak dianjurkan, tapi berusaha untuk menjadi orang yang penuh dengan keindahan, maka masuklah di UKM bidang seni. Baik, pertanyaan yang keenam yang merupakan terakhir dari apa yang kami rangkum, yaitu apakah capaian prestasi dalam bidang seni akan mempengaruhi nilai akademik? Kalau Anda pertanyaan ini adalah pertanyaan yang hebat, karena Anda benar-benar cerdas bagaimana setiap apa yang dilakukan, apakah menyumbang dengan apa yang kamu tuju yang sebenarnya. Anda seorang matematikawan, Anda seorang bahasawan, Anda seorang teknikwan dan sebagainya. Bila Anda di dalamnya ada seni, hanya saya bisa katakan Anda adalah orang yang hebat, karena Anda punya keindahan tersendiri. Setiap tutur kata, setiap langkah dan sebagainya, Anda akan menampakkan sinar kesenian, yaitu yang tidak lain adalah sinar keindahan yang menyelimuti Anda sepanjang masa. Itulah yang namanya seni. Sehingga apabila Anda dikaitkan dengan akademik Anda, saya yakin bahwa ketika Anda selalu bagaimana memperhatikan seni, merawat seni, dan mengusahakan seni, insya Allah akademik Anda cukup terbantu dan bahkan lebih dari itu. Tahukah Anda yang sedang berbicara dengan Anda adalah orang musisi, orang yang suka musik, dan alhamdulillah ketika saya berada di hadapan Anda ini adalah orang yang pasti hebat. Jangan ragu, Anda masuk bidang seni sehingga Anda menjadi hebat pula. Tahukah Anda bagi orang yang bukan jurusan seni, FTK, MIPAK, buku-buku yang terkait dengan seni, bahkan seni musik, ada yang namanya buku yang berjudul Musimatik atau Musimatika. Itu adalah hebat. Salah satu contoh bahwa musik tidak identik di FBS, musik bisa di fakultas manapun dan jurusan apapun di Universitas Negeri Yogyakarta tercinta ini. Saudara-saudara, sudah sampai kepada penghujung dari pertanyaan yang kami rangkum, yang ke dalam 6 pertanyaan yang kami rangkum. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Anda. Apabila pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah mudah-mudahan Anda bisa bertanya setiap saat, baik kepada siapapun yang dia dipandang tahu, termasuk Anda tidak perlu ragu menanyakan langsung pada Bapak yang sedang bicara di depan Anda ini. Terima kasih. Segala kekurangan dan segala kekeliruan bahasa, tutur kata yang kurang berkenan buat Anda semuanya, sehingga Anda tidak nyaman, sungguh tidak saya sengaja, sehingga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Tetap bahagia dan tetap sehat. Tetap sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.